nggak terlalu itu kali, karena itu baik-baik aja. Terus nggak ada kejadian gitu? Nggak ada kejadian apa-apa. Kejadiannya pun bagus-bagus. Perang-perang dulu nggak ada di situ? Perang-perang dulu nggak ada di situ. Jadi di mana? Itu sih kalau nggak salah di mana ya, pokoknya jauh lah dari daerah situ. Putri Ijo, oh itu memang ada. Memang aja di situ dia. Memang ada. Dia itu memang udah lama di situ. Putri Ijo ini? Iya. Putrinya pun baik. Baik. Cantik lagi orangnya. Nggak ini dia. Dia di mana sekarang? Dia masih hidup atau udah jadi arwah? Dia udah jadi inilah arwah. Bukan, dia nggak meninggal, cuman ini arwahnya ini kayak hidup gitu loh. Kayak mana ya? Dia nggak meninggal? Dia nggak meninggal, cuman karena dia kebanyakan bersemedi. Oh, masih semedi? Tapi dia sekarang udah nggak ada. Jadi di mana? Sekarang ya dia masih situ-situ aja. Oh, sekarang jenazahnya atau jasadnya di mana? Jasadnya nggak nampak, itu udah ditutupin sama apa? Sama kiai yang di situ. Oh, berarti Putri Ijo masih di Iya, situ. masih di situ. Masih hidup, dia cuma jadi arwah gitu. Gara-gara semedi. Semedi. Dulu nggak tahu cerita apa gimana Putri Ijo itu. Nggak tahu. Dulu sih dia katanya putri kerajaan. Iya, dia kan putri kerajaan. Iya, Dia putri punya kerajaan. 2 orang abang. Nah, yang satu kan bisa menjelma menjadi ular. Nah, kira satu bisa menjadi meriam. Betul nggak itu? Kalau itu sih katanya betul ya. Betul. Betul, memang ya. Oh, memang ada kejadian. Memang ada kejadiannya. Oh, berarti kejadiannya di situ atau di kerajaan lain? Di kerajaan lain. Oh, bukan di Istana Mega. Bukan. Oh, Itu di situ dia cuman singgah. Cuman kan dulu situ ada guanya gitu. ada gua. Ada gua. Ada memang juga turun. Terus tembusannya kemana? Itu tembusannya ke alam lain. Di gua itu. Iya. Jadi tempat Putri Ijo di mana sebenarnya? Sebenarnya sih dia di dalam gua itu, cuman karena dia semedi kan kayak ibaratkan dia itu kayak batu, jadi kan nggak bisa nampak kita. Tapi dia masih di situ. Oh, masih di situ. Karena ada kiai yang nutupin dia semedi, jadi dia sekarang kayak cuma menjelma aja lah, jadi arwah gitu. Putri Ijo ini apa? Sakti? Sakti. Dia nggak ada bilang apa-apa? Nggak ada. Waktu itu pun sempat jumpa sama dia. Dia cuman lewat gitu, lewat aja. Nunjukin badannya lah sekalian, pokoknya lewat gitu sambil senyum. Pakai baju apa? Pakai baju hijau. Rambutnya? Rambutnya digulung. Kayak putri keraton. Ada pengawal dia atau enggak? Hari itu sama waktu jumpa dia itu dia nggak pakai pengawal, sendiri. Karena kan posisinya dia itu lagi semedi. Oh. Jadi dia nampakin diri gitu, siapa yang mau jumpa sama dia gitu. Di kerajaan, di istana itu? Iya, di situ. Senyum aja dia? Senyum. Cantik? Cantik. Kadang pun dia mau di depan, kan om tahu depan yang ini loh, kan ada lapangannya itu. Di situ, kadang dia di situ berdiri. Apalagi kalau udah malam 1 suro, di situ dia. Di situ dia cuman mau ngelihat bulan, kalau enggak dia mau ngapain ilmunya lagi. Kalau dulu cerita-cerita dia kayak mana? Cerita asmaranya gitu? Cerita asmara dia. Nggak mau dicerita? Enggak mau dia cerita. Dia paling cuma nampain diri, udah cerita-cerita tentang ilmu dia, udah gitu aja. Oh, apa aja ilmunya? Ya ilmu dia banyak, kayak bisa ngerubah diri dia jadi ular, ngerubah diri dia jadi orang lain tuh bisa, atau nyerupai diri dia jadi kiai, bisa. Tuh. Hebat ilmunya ya. Hebat. Bisa juga dia nyerupai kita. Tuh. Terus kalau dari Istana Maimun itu, nggak pernah masuk ya? Enggak. Ada apa-apa aja di sini. Terus pesan dia apa? Ya pesan dia nggak ada, dia nggak ada cerita, dia cuma senyum gitu. Pasti kan kalau senyum itu kan dia pesannya bagus sama kita. Iya, entah untuk pengunjung-pengunjung
Kalau pesan untuk kita ya apa ya, kayaknya nggak ada, dia nggak ada kasih pesan Oh, nggak ada. karena dia jarang ngomong, Jadi aja. diem aja. Berarti cerita peperangan itu betul nggak? Peperangan di Putri Jo Itu betul, betul ya? betul, Yang abangnya jadi meriam betul. betul, memang betul ada. Pemandian ini yang dikenal pemandian putri. Memang di situ banyak yang bilang pemandian putri karena pernah seorang putri dari kerajaan jin mandi di situ. Ya memang kalau di ciri jenisnya atau ciri khas dia itu kita nggak tahu. Cuman badannya aja yang diperlihatkan dia, muka pun nggak diperlihatkan dia. Katanya kalau kita mandi di situ bakal awet muda, gitu. Itu masih kata orang, belum lagi yang kita minum. Air dari pemandian putri jin itu bisa ngobatin segala jenis penyakit. Terus posisi kerajaan jin itu ada di tengah-tengah, karena pemandian itu di belakang. Dia di tengah-tengah, kerajaannya lebar besar, yang di situ dihuni sama makhluk astral lainnya kayak siluman buaya putih, terus siluman ular, baru siluman harimau putih. Udah gitu kayak dayang-dayang kerajaan di situ juga ada. Udah gitu tempatnya ini yang sekarang itu udah dijadikan kayak sungai yang namanya Sungai Kali Gede. Sungai itu banyak nelan tumbal atau nelan korban, karena korban korban pembunuhan, korban tumbal, itu ada juga. Di sungai itu pernah satu hari kejadian orang daerah situ juga yang dulunya katanya dia ini mabuk berat, udah gitu lagi butuh uang, terus pergi ke Sungai Kali Gede itu. Pas di Sungai Kali Gede itu dia ngerasa kayak ada ngeliat sesosok putri yang mandi di pemandian putri tadi tuh, putri itu. Dia di situ katanya ngeliat sosok putri, ngeliat sosok buaya putih, baru ngeliat sosok semua makhluk di situ, ngeliat sebuah kerajaan di situ. Terus kayak entah kayak mana dia tuh ketarik ke situ, katanya suruh bergabung ke situ, disuruh tinggal di situ. Jadi pun dia ini nggak nolak, karena kayak dulu kan orang zaman dulu tuh kan gila harta, kayak dia gila harta. Udah gitu kan dia dibawa ke situ, terus besok paginya dia dinyatakan meninggal. Karena kalau ada yang bilang, saksi mata yang bilang dia itu kejebur ke ininya sungai. Tapi sungai itu kan memang sih nggak dalam kali, cuman dia kayak kalau kita udah masuk ke situ dalam. Kalau menurut orang yang punya indera atau punya penglihatan itu dalam kali. Di situ kalau kita udah masuk ke air itu, kalau ngerasanya dalam, otomatis di situ kita bisa ngerasain adanya kerajaan. Terus tempat yang kita pijak itu hanya katanya pasir, jadi lebih tinggi, kayak nggak ada pasirnya, kayak air gitu tinggi. Kerajaan itu di bawah air. Kerajaan itu memang banyak yang unik, kayak buaya putih itu kan siluman, baru kayak butuh ijo ada juga, kayak ular. Udah gitu kayak putri duyung juga ada dulunya di situ. Tapi sekarang sih menurut cerita orang-orang situ udah nggak ada nampak ya. Tapi kalau menurut saya di situ pernah ngalamin kejadian lain gitu. Pokoknya aneh-aneh lah kejadian di situ. Kayak hewan yang jatuh ke sungai itu mati tiba-tiba. Karena kan kalau menurut saya yang punya indera itu kan jauh sungainya, dalam. Kayak kita nggak ada pijaan gitu. Tapi menurut orang nggak punya indera itu dia nggak dalam, katanya alah cuman kecil kok bisa kok tenggelam gitu. Ya kan, udah gitu pun saya pernah ke situ waktu nggak ada
air gitu kan, mati. Saya mandi di situ sama abang saya, sama kakak saya mandi di situ. Terus pernah saya cobain, pernah saya hampir tenggelam. Memang sih katanya situ dia airnya ini kan nggak jeru-jeru kali, nggak terlalu dalam. Tapi menurut saya dalam gitu. Saya ngerasa kayak kaki saya tuh ditarik suruh masuk ke dalam. Tapi saya berusaha untuk nolak gitu, nggak mau masuk ke dalam. Pasti bakalan ada kejadian lain kalau kita masuk ke dalam. Udah gitu, saya sampai di bawah arus. Ini memang kejadian nyata. Waktu saya kelas 6 SD, saya mandi di situ, pernah tenggelam, pernah hanyut. Waktu didorong sama teman saya, disitulah saya ngerasa kaki saya ini ditarik pergelangannya sampai ke bawah, sampai nggak bisa napas. Minta tolong sama abang saya. Jadi udah sampai ke bawah, kayak ngerasa kesentuh buaya, kayak tangan buaya kesentuh. Udah gitu kayak agak tenggelam ke bawah gitu, ngeliat ada buaya putih. Jadi dia cuma nyenggol. Kata orang kalau kita ngelihat buaya putih di situ atau pernah ngelihat atau pernah mandi sama dia, kita bakal kena kejadian aneh. Kita bakalan kayak mana ya? Bakalan tahu itu semua kejadian di kerajaan itu. Tapi itu menurut sebagian orang, tapi menurut saya enggak, itu dia membawa petaka. Karena siluman buaya putih ini dia tumbal, dia mau ngambil tumbal. Karena setelah saya tenggelam dari situ, ditolongin sama abang saya ngerasa malamnya dimimpiin dia. Dimimpiin itu posisinya saya lagi mandi di sungai. Pas mandi kok tiba-tiba airnya ini keangkat, ada buaya yang besar kali, kayak warna putih. Itu tadi siluman buaya yang saya jumpain. Dia ini kayak sama pasukannya, sesama buaya. Jadi buaya putihnya ini yang besar sendiri, itulah rajanya. Dia paling depan, tiba-tiba nyamperin saya. Dia di depan saya, posisinya di depan, saya di depan dia. Dia kayak mau ngucapin sesuatu, tapi saya nggak tahu maksud dia, karena kan kami itu beda alam. Saya disamperin dia itu waktu saya masih dalam keadaan sadar dan nggak sadar. Di situ saya cuma diem aja sampai entah di mana tiba-tiba dia nyentuh tangan. Saya ngerasain kayak saya itu kebawa entah kemana sama dia, ngikutin dia. Terus entah berada entah di pegunungan atau di tempat lain. Pokoknya nih tempatnya memang betul-betul tempat kerajaan dia, kerajaan gaib tuh. Jadi soal saya pernah dimimpin itu memang nyata, tapi kalau soal dia megang itu pun juga nyata, kayak bener-bener apaan cuma mimpi. Di situ saya ngalamin kejadian aneh. Besoknya saya ngerasa kayak saya tuh kayak sakit-sakitan gitu, sakit-sakitan semua badan nggak enak. Udah gitu kalau mau mandi sungai itu kayak ngerasa buaya itu di situ. Dia merhatiin, selalu bilang jangan pernah masuk wilayah ini, itu tempatnya para buaya gitu katanya. Terus saya di situ pun kaget, jadi saya nggak jadi mandi. Udah gitu setelah kejadian kayak gitu, kejadian aneh pun lagi melimpah lain. Posisinya pas saya pergi sekolah, saya dijumpai sama ular. Ularnya memang kecil lah, pokoknya warna biru hijau. Itu ular itu dari kerajaan gaib di Sungai Kaligede. Karena pas di saat saya mau masuk di Sungai Kaligede, awal saya sebelum hanyut itu, saya pernah dijumpai ular. Dia besar, pokoknya besar lah, sebesar pintu, cuman lebih besar lagi. Itu dia di situ cuman lewat, kayaknya memperingatin, cuma berhentiin jalan. Dia memperingati sesuatu kalau bahwasannya kita nggak boleh mandi di situ. Cuman karena saya orangnya bandel, jadi saya sama teman-teman sama abang langsung mandi gitu. Jadi pun nggak tahu sampai kejadian saya hanyut di situ. Jadi setelah saya ke sekolah yang tiba-tiba dijumpai sama ular itu, malamnya pun saya dimimpiin. Saya ngerasa kayak megang tongkat yang bentuknya ular, tapi tongkatnya emas. Itu kalau menurut orang pintar sih katanya itu bakalan kita kena penyakit atau bakalan diganggu, nggak bisa disembuhin gitu. Udah gitu pun kita bakalan punya kayak ilmu
Tapi itu menurut orang pintar. Kalau menurut saya sih, saya itu pasti kayak ngerasa megang ular. Tapi itu menurut orang pintar itu tongkat. Padahal saya ngerasa ular. Jadi saya campakkan, saya buang ke semak-semak. Udah gitu sampai sekarang mimpi itu nggak pernah kejadian lagi. Udah gitu mimpinya ini pun aneh, karena kok bisa dari tongkat ke ular. Menurut orang pintar, kalau menurut saya ular. Karena ularnya itu pun cantik, pakai mahkota. Di situ dia di situ sebenarnya mau berteman, karena saya bisa ngerasain kalau adanya hawa-hawa lain, adanya makhluk astral lain yang di situ. Terus setelah kejadian itu kita balik lagi ke kerajaan jinnya. Ke kerajaan jinnya ini dulunya memang ada, cuman karena banjir jadi dia sekarang nggak ada, ketutupan sama air. Airnya itulah yang saya bilang tadi, yang saya kalau saya mandiin pasti rasanya dalam, nggak ada pijaan. Kalau sama orang biasa ada pijaannya, ada batunya. Ini saya nggak. Sudah gitu, setelah kejadian kayak gitu, pernah kejadian pesawat jatuh di situ. Itu kira-kira tahun 30-an atau tahun 50-an. Itu pesawat jatuh. Pesawatnya besar, sekarang pun udah dihuni juga, jadi ikut sama kerajaan gaib. Pesawat itu jatuh karena bahan bakar habis, entah karena apapun jatuh, jadi ikut sama kerajaan jin. Di situ walaupun mereka kadang cekcok, kadang nggak suka ngelihat arwah-arwah yang bekas kecelakaan itu, tapi mereka ngizinin, cuman dibatasin sama rajanya situ. Di situ pernah ngalamin banjir ya. Banjir ini pun sempat juga mau ngehabisin warga situ, karena banjirnya ini tergolong banjir besar. Tuh, kayak banjirnya kan kayak mana ya? Kalau menurut orang bilang banjirnya itu pasti dia ada makhluk halus yang pindah kerajaan. Memang iya, makhluk halus itu memang pindah kerajaan, cuman dia pindahnya nggak bagian ini lagi perairan, tapi pindah di bagian yang kayak hutan-hutan. Kayak ini ada sih satu kejadian juga, kata orang-orang ya, ini dia dihuni sama makhluk-makhluk juga, yang katanya ini cuman berdiri sebuah pohon besar yang sampai sekarang pohonnya masih ada. Cuma saya kurang tahu karena mama saya pun juga sempat pernah ke sana, pernah ngalamin kejadiannya juga, yang katanya kalau setiap ada yang banjir pasti arus banjirnya itu ke sana. Ya walaupun arusnya sedikit pasti meninggalkan jejak gitu loh. Jadi setelah sampai situ, pohon besar ini sekarang memang masih ada, cuman sekarang dengar-dengar di situ pernah nampak seekor naga putih. Tuh. Gaib, naga gaib. Naganya udah lama huni di situ, tempat tinggalnya di situ. Kalau nggak salah sih namanya pohon apa ya? Ini pun saya kurang tahu juga, karena pohon ini pun saya belum pernah ke sana, belum pernah ngeliat. Tapi dia nampak jelas di daerah Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Tanah Jawa. Di situ dia nampak jelas, pohonnya paling besar, paling tinggi sendiri. Semua pohon-pohon yang di situ kalah karena pohon itu lebih tinggi. Di situ pernah juga waktu saya naik angkot ngeliat ada sosok naga. Iya naga, cuman dia berkepala ular. Dia terbang di atas itu ngelilingin pohon itu. Memang beneran ada, cuman yang bikin aneh, kenapa pohon itu lebih besar sendiri, lebih tinggi sendiri dari pohon-pohon lain. Tuh, karena saya belum pernah ke sana, jadi pun saya nggak pernah tahu jalan ceritanya, nggak pernah tahu kejadian-kejadian lainnya. Yang saya tahu cuman Sungai Kaligede ini aja, yang katanya tempat pemandian putri itu memang benar-benar ada dan bakal nyembuhi penyakit pun juga bisa. Untuk kita minum pun mengawetkan badan atau pengawetan kayak bikin kita muda itu juga bisa. Terus cuman di situ ada pantangannya. Pantangannya itu kayak kita nggak boleh nginjak hewan-hewan yang menurut mereka itu kawanan mereka, kayak ular, kayak kalajengking,
itu kita dilarang karena itu pantangan untuk kita biar kita bisa awet muda tuh. Udah gitu sering juga di situ air itu sebagai tumbal sebagai korban pesugihan, airnya sebagai air pesugihan untuk air mawar di situ. Tapi dia nggak terima, dia bakal marah dan sering datengin orang yang buat air pemandian dia itu sebagai air pesugihan. Pan air itu bisa untuk ngobatin, bisa untuk mempercantik, tapi disalahgunakan. Dia marah, entah pun pernah kayak ada orang gitu ngambil air dibuat dia yang jelek-jelek, dia bakalan dimimpiin atau bakal diambil untuk jadi dayangnya di situ, untuk jadi budak. Terus kalau soal kerajaannya sih ya nggak apa-apa, cuman kadang suka nampain, apalagi kalau malam sering kayak dengar suara apa gamelan, itu kayak suara kuda jalan, kayak suara kayak putri nyanyi di situ juga ada, pernah dengar karena rumah saya sama lokasi pemandian itu pun deket, nggak jauh. Lagian pun yang tinggal situ pun juga ada, rame deket-deket situ. Pesawat yang jatuh itu pesawat penumpang? Iya, pesawat penumpang. Pesawat apa itu? Warnanya apa? Warna putih, kayaknya pesawat apa ya? Pesawat dulu, cuman namanya lain. Pesawat lama? Iya, pesawat lama. Pesawatnya besar. Lebih besar lagi dari pesawat yang sekarang. Tuh, kalau nggak salah sih bisa muat 100-an orang. Berapa korban yang ini? Yang mati semua. Ada bangkainya Enggak, bangkainya nggak nampak. Karena setelah jatuh itu langsung ditutupin sama kerajaan jin. Pesawatnya? Iya, langsung udah jadikan tumbal. Itu tahun berapa itu pesawat itu? Itu tahun 50-an, tahun 40-an udah ada. 40-an, 5 tahun? Iya. 50 ya? Karena pun sungainya itu pun juga udah lama. Gitu. Itu pesawat mau arah kemana? Itu pesawat mau ke arah mana ya? Pokoknya itu dia jatuhnya pas kayak arah aliran airnya gitu. Kalau arah aliran airnya tuh pasti kan ke arahnya lain gitu. Dimana-mana kan kalau kita naik pesawat tuh pasti arahnya beda, nggak kayak arah aliran air gitu. Nah, terus di kerajaan itu rupa-rupanya kayak mana? Rupa-rupanya sih ya kayak dari rajanya ya. Rajanya ini kayak dia sosok orang bunian, cuman dia ini jahat gitu, kayak nggak suka, kayak iri benci gitu sama orang yang ngusik kerajaannya, sama orang yang ganggu ya, sama manusia ya? Pokoknya nggak suka. Kalau sosok putrinya sih cantik, karena dia putrinya ini baik, mau nolong gitu, tapi karena entah satu kejadian apa dia dibunuh pada saat dia di pemandian dia sendiri tuh. Makanya dia sekarang ini masih di situ. Kalau dibilang itu pemandian keramat sekarang. Tapi dia kan makhluk halus, kok bisa dibunuh? Bukan, kan dulu situ kan ada kerajaan dulu kerajaan manusia. Iya, kerajaan manusia. Cuman entah karena percekcokan rajanya sama ratunya, jadi kerajaan itu hancur gitu loh. Karena ada orang dalam yang mau perselisihan, mau ngambil harta tahtanya itu, jadi dibuat sama dia, diracunin, ada yang dibunuh, ada yang jadi korban. Cerita dari awal itu adalah dulu sebuah kerajaan. Dari awal. Sungai itu ada dulu sebuah kerajaan. Sungai Kaligede yaitu dulunya merupakan kerajaan dari masa lampau. Yang saya pun nggak tahu kerajaan itu tahun-tahun berapa, yang penting dulunya kerajaan. Terus sebelum kejadian banjir itu kerajaan ini masih utuh. Entah karena masalah apa, kalau nggak salah sih karena cekcok antar keluarga. Udah gitu pun perselisihan juga antar teman-teman atau antar rakyatnya itu karena nggak suka ngeliat rajanya. Jadi salah satu dari mereka tuh ada yang dibunuh, ada yang diracunin karena salah satu orang yang nggak suka sama dia, jadi diracunin satu keluarga di kerajaan. Jadi dia mau seolah-olah ngambil tahtanya. Cuman raja ini nggak bisa karena raja ini punya kekuatan sendiri, kayak ilmu
ada ilmunya sendiri. Jadi dia pun nggak suka karena mau ngerebut tahtanya. Ya udah, jadi dia ngebunuh semua istrinya, anak-anaknya, semua prajuritnya dibunuh dia. Siapa yang bunuh? Ya rajanya ini. Oh, rajanya ini. Iya, rajanya ini karena dia menganut ilmu lain gitu. Terus kalau ini kerajaannya itu ya, kalau dibilang sih dulunya memang ada ini perjanjian juga, cuman perjanjiannya ini kita nggak tahu perjanjian apa. Yang jelas dia ini janji sama makhluk lain gitu, nanti kalau setelah kau nggak ada, kau bakalan jadi ini atau jadi ini gitu. Jadi pun dia berinisiatif untuk entah betapa di pemandiannya itu, pemandian keramat putrinya, betapa di situ selama 40 hari udah dapat kekuatannya. Jadi dibuat sama dia kerajaannya ini jadi kerajaan asli jin gitu. Kerajaan gaib. Iya, kerajaan gaib. Jadi semualah makhluk-makhluk itu datang ke situ, ngikutin dia jadi pengikutnya. Ya dia pun ngerasa dulunya jadi raja bakal bangkit gitu. Jadi raja lagi. Iya, jadi raja lagi. Raja jin. Tapi raja jin. Sekarang rupanya kayak mana? Raut wajahnya kayak mana setelah jadi raja jin? Setelah jadi raja jin, raut mukanya ini beda. Kan yang dulunya dia ganteng, yang dulunya dia ini sekarang udah kayak mana ya? Udah kayak nyerupain siluman buaya, nyerupai siluman ular, nyerupai siluman kura-kura itu. Udah gitu yang katanya dia ini raja jahat, memang iya gitu loh. Rajanya ini kan karena permasalahan jadi dia nggak suka, jadi jahat gitu. Jadi setelah kejadian dia ngebunuh semua istrinya, anaknya dibunuh, jadi tinggal satu putri. Itulah yang dinamakan pemandian putri. Itu putri dia, putri yang paling dia sayang. Jadi dibunuh, nggak tahu entah dibunuh sama siapa. Dibunuh pada saat dia lagi mandi. Jadi sampai sekarang arwahnya dia itu di situ, masih ngawasin orang-orang yang ngambil. Untuk yang baik-baik, untuk yang jahat-jahat pun dia bakal tahu, tapi bakalan diganggu dia atau bakal jadikan pengikut dia juga. Terus kalau soal dia bisa bersekutu sama buaya, sama ular itu, memang dulunya dia ini punya perjanjian antara nenek moyangnya. Suatu saat nanti kerajaanmu bakal hancur, dan itu pun akibatnya bakal kau sendiri yang ngalamin gitu. Jadi di situ dia pun perjanjiannya itu pun dibuat sama bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa pokoknya sama manusia ada, sama hewan pun juga ada dibuat dia. Sampai disitulah kejadiannya dia itu ngebunuh semua orang yang di kerajaannya. Udah gitu terus lah dia buat perjanjian. Yang bunuh semua ini ya rajanya. Udah gitu jadi dia karena karena kayak mana ya, kayak dia ini kan dibuat perjanjian, jadi ya udah perjanjian itu bakal buat dia hidup, tapi hidup di alam lain, kerajaan jin jadinya. Jadi dia yang megang semuanya. Jadi raja siluman buaya, raja siluman ular itu dia yang naklukin, dia yang megang, karena dia kan manusia abadi gitu dibilang. Terus apa pesannya kalau ini? Kalau pesan dari pemandian situ sih dia cuman bilang kalau ngambil airnya itu yang buat untuk bagus-bagus, jangan buat untuk pesugihan atau untuk yang jelek-jelek. Dia bakal marah dan bakal ngajak manusia yang ngambil air itu untuk jadi pengikutnya. Tuh, kalau dari raja itu dia nggak ada buat pesan apapun, dia pun cuman ngasih tahu satu, jangan pernah buat kotor daerah situ karena dia paling anti sama yang namanya kotor. Udah gitu pun di situ bakal, kalau kita buat kotor di situ atau cakap-cakap yang kotor, dia bakal buat kita jadi pengikutnya. Entah bisa jadi kita mati kesandung batu dia buat, itu bisa jadi pengikutnya, atau mati tenggelam itu jadi pengikut dia.